Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi Pancasila dengan berjudul Wawasan Wawasan Nusantara. Nusantara. Ya, selanjutnya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Fatur Rahman dengan NPM 431. Saya Muhammad Nasrullah Sidik dengan NPM 2025-44500-449. Saya mewakilkan teman-teman yang lainnya. Di sini juga ada Maulana Ibrahim dengan NPM 406. Ada Olivia Zahra dengan NPM 408, ada Suci Nurul Oktaviani dengan NPM 418, ada Yasa Fitri Al-Muafi dengan NPM 421, dan ada Leandro Ruth Nathanael Siahaan dengan NPM 427. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Oke, di sini tuh ada namanya latar belakang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang geopolitik yang bertolak dari latar belakang berikut. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu latar belakang pemikiran falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran kewilayahan Nusantara, latar belakang pemikiran aspek sejarah Indonesia, latar belakang pemikiran aspek sosial budaya. Oke. Yang pertama itu saya akan jelaskan dan rincikan latar belakang pemikiran kewilayahan Nusantara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental sebagai pedoman dalam penerapan wawasan Nusantara, antara lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan wawasan Nusantara dalam menghargai kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan wawasan Nusantara berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia serta penegakan hak asasi manusia atau yang bisa disebut dengan HAM. Selanjutnya ada sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa wawasan Nusantara mengutamakan persatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar pengembangan wawasan Nusantara melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengarahkan wawasan Nusantara untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Latar belakang pemikiran kewilayahan Nusantara. Wawasan Nusantara juga dilandasi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Letak geografis tersebut berkaitan erat dengan keberagaman suku bangsa, kekayaan sumber daya alam, serta budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Latar belakang pemikiran aspek sejarah Indonesia. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Pengalaman sejarah tersebut menjadikan pelajaran berharga agar bangsa Indonesia tidak kembali mengalami perpecahan. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diraih itu harus dipertahankan dan seluruh warga negara memiliki tanggung jawab untuk keutuhan wilayah Indonesia. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya. Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya yang sangat kaya, meliputi berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama. Keragaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wawasan Nusantara sangat penting sebagai pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis antar warga yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi, yang kedua adalah fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini memiliki sejumlah fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang antara lain yang pertama itu ada sebagai pedoman dalam penyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional atau wawasan Nusantara berperan sebagai landasan dalam menentukan arah, strategi, serta tujuan pembangunan nasional agar sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.
Lalu selanjutnya yang kedua ada sebagai sumber motivasi untuk mencapai tujuan nasional atau wawasan Nusantara menumbuhkan semangat, komitmen, dan tekad teguh seluruh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Lalu yang ketiga sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional atau wawasan Nusantara menjadi dasar pertimbangan dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh negara. Lalu selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Adapun tujuan utama wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama ada mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Atau wawasan Nusantara ini bertujuan memperkokoh integrasi nasional dengan menanamkan rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta nilai gotong royong di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua ada menjaga kemerdekaan dan kedaulatan. Atau wawasan Nusantara ini bertujuan mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia serta melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai ancaman yang datang dari luar negeri maupun di dalam negeri kita sendiri. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau wawasan Nusantara yang diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan yang merata. Lalu yang terakhir ada mewujudkan cita-cita nasional atau wawasan Nusantara bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Lalu selanjutnya ada arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara ini terbagi menjadi dua, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam, wawasan Nusantara mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kepedulian terhadap berbagai potensi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap faktor yang berpotensi menimbulkan disintegrasi perlu diantisipasi dan ditangani sedini mungkin. Tujuan dari arah pandang ke dalam ini adalah untuk menjaga keutuhan bangsa serta menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan nasional, baik yang berkaitan kondisi alam maupun sosial masyarakat. Lalu ada arah pandang keluar. Arah pandang keluar dalam wawasan Nusantara menunjukkan bahwa Indonesia harus mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam pergaulan internasional. Upaya tersebut dilakukan di berbagai bidang kehidupan guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, arah pandang keluar bertujuan menjaga kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah sekaligus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian yang berkelanjutan, keadilan sosial, kerjasama antar negara, dan sikap saling menghargai. Lalu selanjutnya ada teori kekuasaan. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dipengaruhi oleh paham kekuasaan serta konsep geopolitik yang dianut negara tersebut. Perumusan wawasan nasional didasarkan pada berbagai pertimbangan agar konsep yang diterapkan dapat diwujudkan secara nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan landasan teori yang menjadi dasar dalam penyusunan wawasan nasional. Berikut merupakan teori-teori dari wawasan nasional. Yang pertama itu ada Niccolo Machiavelli pada abad ke-17. Melalui karyanya yang berjudul The Prince, Machiavelli menjelaskan cara membangun kekuasaan politik yang kuat agar suatu negara mampu bertahan dan berkembang. Menurutnya, keberlangsungan sebuah negara dapat dicapai dengan menerapkan beberapa prinsip, yaitu
ada segala cara dapat digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua ada politik adu domba atau divide et impera, dianggap sebagai strategi yang sah untuk menjaga kekuasaan pemerintahan. Lalu yang ketiga, dalam dunia politik, pihak yang memiliki kekuatan terbesar akan lebih mampu bertahan dan meraih kemenangan. Lalu ada Kaisar Napoleon Bonaparte pada abad ke-18. Napoleon Bonaparte dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan pemikiran Machiavelli. Ia berpendapat bahwa perang di masa depan merupakan perang total yang melibatkan seluruh kekuatan nasional. Menurutnya, perang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga seluruh sumber daya negara. Lalu, kekuatan politik harus didukung oleh kemampuan ekonomi, logistik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kondisi sosial budaya yang kuat agar mampu membangun pertahanan negara sekaligus memperluas pengaruh bangsa. Yang terakhir ada Jenderal Karl von Clausewitz berpendapat bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan menggunakan cara yang berbeda. Menurutnya, peperangan merupakan sarana yang sah untuk mencapai tujuan nasional suatu negara. Pemikiran ini kemudian mempengaruhi kebijakan militer beberapa negara Eropa, termasuk Prusia, yang akhirnya terlibat dalam konflik besar di Eropa. Selanjutnya ada teori geopolitik. Teori geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kondisi geografis dengan kebijakan politik suatu negara. Geopolitik menjadi dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan nasional untuk mencapai tujuan negara. 1. Pandangan Friedrich Ratzel atau teori ruang. Pokok-pokok pemikiran Ratzel. 1. Negara diibaratkan sebagai makhluk hidup yang mengalami proses lahir, tumbuh, berkembang, hingga mengalami kemunduran. 2. Wilayah atau ruang merupakan faktor utama yang menentukan kekuatan dan perkembangan negara. 3. Semakin luas wilayah negara suatu negara, semakin besar peluang negara tersebut untuk berkembang. 4. Kelangsungan hidup bangsa bergantungan pada kemampuan memanfaatkan sumber daya alam. 5. Jika sumber daya dalam negeri tidak mencukupi, negara cenderung melakukan ekspansi ke wilayah lain. 6. Intinya teori adalah teori ruang, yaitu wilayah menjadi dasar kekuatan dan perkembangan negara. Selanjutnya ada teori geopolitik 2. Pandangan Ruth von Kejelen atau teori kekuatan. Pokok-pokok pemikiran Kejelen. 1. Negara merupakan organisme yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berkembang. 2. Tujuan negara dapat tercapai apabila didukung wilayah yang cukup luas. 3. Negara dipandang sebagai suatu sistem yang mencakup berbagai aspek seperti geopolitik, ekonomi geopolitik, demografi atau demopolitik atau sosial politik, dan pemerintahan atau kratopolitik. Negara harus mampu berwasembada dan tidak bergantung pada negara lain. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya diperlukan untuk memperkuat kekuatan nasional. Penguatan nasional bertujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan di dalam negeri, memperjelas batas wilayah, serta memperkuat posisi negara dalam hubungan internasional. Ciri-ciri wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari wawasan kebangsaan negara lain. Karakteristik tersebut mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan, menghadapi perubahan, serta mewujudkan tujuan nasional. Berikut beberapa ciri utama wawasan Nusantara. 1. Integralistik. Wawasan Nusantara menempatkan kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh di atas kepentingan kelompok maupun individu. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan bangsa dan ketentuan wilayah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat dipandang sebagai aset nasional memperkaya identitas bangsa Indonesia.
2. Dinamis. Wawasan Nusantara bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Cara pandang ini tidak kaku, melainkan dapat menyesuaikan diri terdapat perubahan situasi baik yang terjadi di dalam negeri maupun di lingkungan global. Dengan sifat dinamis tersebut, wawasan Nusantara mampu menghadapi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul. Ciri-ciri wawasan Nusantara realistis. Wawasan Nusantara berlandaskan pada kondisi dan fakta yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak mengabaikan realitas yang ada, tetapi menjadikannya sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara lebih mengendapkan sikap yang rasional, objektif, dan praktis dibandingkan dengan pemikiran yang hanya bersifat idealistis. 4. Universal. Wawasan Nusantara mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Cara pandang ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional semata, tetapi juga menghormati hak dan martabat setiap manusia. Selain itu, wawasan Nusantara menjunjung tinggi sikap toleransi, kesetaraan, dan keterbukaan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam hubungan dengan bangsa lain. Selanjutnya ada Deklarasi Juanda di tahun 1957. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan menghubungkan pulau-pulau termasuk daratan negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Terus di sini juga ada landasan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara lahir dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Setelah kemerdekaan, aturan hukum laut warisan kolonial masih menganggap laut di antara pulau-pulau sebagai laut bebas, sehingga wilayah Indonesia secara hukum tampak terpisah-pisah. Kondisi tersebut berpotensi mengancam persatuan bangsa dan kedaulatan negara. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menetapkan bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui deklarasi ini, laut dipandang sebagai pemersatu, bukan pemisah wilayah. Selanjutnya, perjuangan Indonesia memperoleh pengakuan internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu, wawasan Nusantara berlandaskan pada aspek historis, politis, dan geopolitik yang menegaskan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah bangsa dan negara. Selanjutnya adalah landasan hukum wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki landasan hukum dan konstitusional yang menjadi dasar dalam menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Landasan tersebut menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa dasar hukum wawasan Nusantara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdaulat, bukan kumpulan daerah yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa perairan di antara dan sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Selanjutnya, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 yang
memberikan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang terakhir, berbagai kebijakan nasional di bidang pembangunan pertahanan dan pengelolaan wilayah yang menetapkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang harus dipelihara dan dipertahankan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.